Sejak pandemi COVID-19 merebak, Kantor Samsat UPTD Raja Basa Bandar Lampung telah mengubah total pola pelayanan pembayaran pajak sejak dari awal hingga akhir pengurusan pemberkasan wajib pajak selesai. Pemberlakuan protokol kesehatan dilakukan secara ketat untuk menekan laju penularan COVID-19 di lingkungan kerja Kantor Samsat Raja Basa. Penerapan new normal di lingkungan Kantor Samsat Raja Basa dimulai saat wajib pajak memasuki areal halaman dengan menggunakan masker, mencuci tangan, hingga memasuki areal antrian pengurusan pemberkasan dokumen pajak kendaraan. Setiap wajib pajak dites suhu tubuhnya terlebih dahulu. Jika ada pajak yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, pihaknya menyarankan untuk memeriksa kesehatan ke Rumah Sakit Bayangkara yang bersebelahan dengan Samsat Raja Basa. Menurut Kepala UPTD Samsat Raja Basa Koimah, Kantor UPTD Samsat Raja Basa Bandar Lampung sudah mengatur standar operasional prosedur pelayanan di Samsat Raja Basa selama masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koimah KUPTD 1 Wilayah 1 Bandar Lampung. Pada saat ini pemerintah daerah menghadapi situasi pandemi COVID-19. Lalu kita menghadapi di masa new normal saat ini, kami dari pihak Bapenda, khususnya perpanjangan tangan dari Bapenda yaitu UPTD 1 melakukan berbagai pelayanan yang untuk mendekatkan dengan masyarakat, lebih difokuskan dalam protokol kesehatan, yaitu seperti di samling. Jadi kami di Bapenda itu untuk pembayaran pajak mendekatkan diri kepada masyarakat, itu kami mempunyai samling, yaitu samling 1, samling 2, itu terus kontainer, Samsat Mall. Nah, semua ini kami lakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Di UPTD 1 kami dibantu oleh UPC Unit Pelayanan Cepat yang berada di areal UPTD 1. Di unit pelayanan cepat pun kita semua menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pendampingan terhadap wajib pajak ketika datang untuk membayar pajak itu kami lakukan. Kami membuat posko terpadu di bawah, yaitu terdiri dari ada Dinas Kesehatan, ada Pol PP, Jasa Raharja, pihak Ditlantas, dan kita sendiri pihak Bapenda. Wajib pajak datang, pertama kali kita ukur suhunya. Ketika suhu itu melebihi dari 37,3, maka kami anjurkan untuk meletakkan semua yang berkasnya, kami yang akan menjalankan, dan wajib pajak kami persilahkan untuk ke rumah sakit terdekat. Kebetulan di sini ada Rumah Sakit Bayangkara pendampingan dengan kita, atau puskesmas terdekat. Lalu wajib pajak disilakan untuk mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Lalu setelah itu baru di pendampingan ke loket pertama, loket kedua untuk membayar pajak. Menjaga kebersihan badan adalah cara yang paling dianjurkan untuk menangkal virus corona. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan secara tepat dengan air yang mengalir. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, basahi kedua tangan dengan air. Kedua, tuangkan sabun secukupnya atau balurkan sabun secara menyeluruh pada telapak tangan. Ketiga, gosokkan kedua telapak tangan. Keempat, gosokkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri sehingga jari-jari kedua tangan saling terkait. Gosokkan jari-jari tersebut hingga ke sela-sela ruas jari
lalu lakukan sebaliknya. Kelima, gosokkan kedua telapak tangan dengan jari terkait. Keenam, hadapkan kedua telapak tangan hingga posisi jari saling mengunci, lalu gosokkan dengan bergantian. Ketujuh, gosok jempol kiri dengan tangan kanan secara memutar, lalu lakukan sebaliknya. Kedelapan, jari tangan kiri dikuncupkan, lalu gosokkan secara memutar pada telapak tangan kanan, lalu lakukan sebaliknya. Kesembilan, putar dan gosokkan tangan kiri dengan tangan kanan hingga ke pangkal tangan, lalu lakukan sebaliknya. Kesepuluh, bilas kembali dengan air yang mengalir dan keringkan tangan dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dilakukan dengan baik. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. COVID-19. Perubahan pelayanan dalam penerapan new normal terlihat di loket pengambilan STNK yang sudah selesai pembayaran yang semula di dalam ruangan, dipindah keluar dengan menyediakan kursi tunggu di ruang bertenda. Demikian juga layanan Samsat Drive-Thru yang semula tidak ada kursi tunggu, kini tersedia kursi agar mengurangi penumpukan di dalam gedung. Terkait kesadaran wajib pajak selama pandemi COVID-19, para wajib pajak pemilik kendaraan menurut Koimah, komitmen dan kesadaran wajib pajak menengah ke bawah masih tetap terjaga. Animo masyarakat yang saya rasakan dan saya melihat mereka tentang pajak PKB dan BPNKB ya Pak ya, yang kami kelola itu masyarakat sama sekali itu baik Pak. Mereka melakukan dengan sadar bahwa mereka harus membayar pajak. Jadi untuk masyarakat Pak di masa pandemi itu tidak ada kendala Pak. Kita tidak mengalami kendala untuk mereka tetap datang untuk membayar pajak. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu kalau target pendapatan bayar pajak Pak memang otomatis menurun Pak. Iya. Tapi menurunnya itu pajak itu Pak dari kendaraan baru. Iya, dari kendaraan baru. Tapi kalau wajib pajak yang bayar pengesahan dan perpanjangan itu sama sekali insya Allah sepertinya kemarin-kemarin ini sampai saat ini pun kita tidak mengalami kendala yang signifikan, itu tidak. Dalam bagian lain,
Koimah juga menjelaskan adanya kebijakan pemberian keringanan pengenaan denda dalam pembayaran pajak kendaraan selama masa pandemi COVID-19. Jadi kalau kita bicara masalah pemutihan Pak ya, itu kita harus ada pengkajian dulu ya Pak ya. Karena di kita ini masalah PKB dan BPNKB itu Pak, kita ada 3 instansi. Di situ ada pihak kepolisian, di situ ada pihak Jasara Harja, dan kita sendiri Bapenda sebagai pemerintah daerah. Jadi untuk memutuskan adanya pemutihan atau tidak, itu untuk sampai saat ini wacana ke situ Pak Gubernur sepertinya ada Pak, cuman perlu pengkajian yang lebih lanjut. Kalau kita melihat keadaan COVID-19 yaitu di masa new normal, kita belum bisa memprediksi itu sampai kapan akan selesai. Semua ini tergantung dari kita sebagai masyarakat yang harus memahami, harus sadar diri, menjaga kesehatan kita sendiri. Bagaimana kita ketika kita keluar rumah kita harus bermasker. Areal di UPTD 1 Pak, itu wajib pertama kali datang itu harus bermasker. Gitu. Jadi untuk COVID-19 itu tergantung dari kesadaran masyarakat sendiri. Selesainya itu ya dari kita ya Pak ya. Kantor UPTD Samsat Raja Basa dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan harus melalui berbagai upaya terobosan pola pembayaran yang semakin memudahkan para wajib pajak menunaikan kewajibannya. Salah satunya dengan melebarkan sayap pembukaan loket-loket pembayaran pajak bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa. Beberapa loket-loket percontohan di tingkat kelurahan atau desa yang sudah ditetapkan di Kabupaten Pesawaran dan beberapa kelurahan di Lampung Utara. Dalam masalah pajak Pak, untuk masyarakat bagaimana kita mendekatkan kepada masyarakat agar masyarakat mudah untuk membayar pajak yang selama ini mereka masyarakat ada image berpikir bayar pajak itu mahal, susah, lama, segala macam. Nah sekarang itu kita itu ada e-Samsat, itu bisa bayar di ATM, ada Sammonas, lalu yang akan lagi dibuat yang sudah dilaksanakan juga itu Samsat Desa Pak. Jadi Samsat Desa itu akan kita letakkan di kelurahan-kelurahan dengan di desa-desa Pak. Pada saat ini untuk Samsat Desa itu sudah kita lakukan itu di Lampung Utara dan di Pesawaran. Bentuk kemudahan lainnya yang bisa diakses para wajib pajak adalah dengan memanfaatkan fasilitas pembayaran pajak kendaraan secara online lewat aplikasi. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. COVID-19 melanda, jangan biarkan hoax merajalela. Akhir-akhir ini perhatian seluruh dunia tercurah kepada coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dahsyatnya, pandemi global ini tak pelak membuat banyak orang resah, panik, dan bahkan tertipu. Penanganan COVID-19 tidak bisa dilakukan secara parsial, namun wajib melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Semua ada kisahnya. Jutaan tweet, status Facebook, chat WhatsApp, dan macam-macam. Ada kisah heroik, inspiratif, solidaritas antar bangsa, motivasi, dan juga lebih banyak hoax. Teman, informasi yang benar sangat diperlukan. Bukan hanya sekedar untuk mengupdate status, tapi lebih dari itu, informasi ini bisa menjadi data acuan untuk koordinasi bantuan, penanganan kasus, dan lain sebagainya. Tapi apalah gunanya bila kita tanpa sadar tidak bersikap bijak? Bijak untuk memilih dan memilah mana informasi yang seharusnya kita share. Jangan menjadi gagap terhadap informasi. Kenali dan cari sumber rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Panik dan kemudian share informasi hoax bukanlah solusi. Malah bisa mengancam kita terisolasi di lapas. Untuk itu, mulai sekarang, bijaklah menyebarkan informasi yang benar dan berguna. Jangan biarkan COVID-19 dan hoax merajalela. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.